Saya biasa katakan sama siswa begini, pada saat kalian berhasil, tidak usah kalian memberikan apa-apa pada guru kalian, cukup berikan sedikit senyum kalian. Guru yang baik itu adalah guru yang bisa mengajar dan mendidik siswanya dengan baik. Cita-citanya ingin masuk perguruan tinggi melalui jalur SNPTN, persiapkan diri kalian mulai kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan Fiosli, kembali lagi di Fiosli Podcast episode 5. Bersama saya Keisha Sarasasabila, selaku host pada podcast Fiosli kali ini akan menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan yang tentunya dapat didengarkan di Radio Kareba dan juga nantinya dapat disaksikan di YouTube OSIS SMA Negeri 1 Sopeng dan juga di Spotify ya. Gimana nih kabar kalian yang telah bergabung dan juga yang sedang mendengarkan podcast Fiosli pada pagi hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Dan juga tetap stay healthy karena kita masih di dalam situasi pandemi. Adapun tema podcast kita pada pagi hari ini yakni inovasi kurikulum dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Wah, keren banget kan teman-teman temanya. Dan juga pada podcast kali ini tentunya saya tidak sendiri dong. Saya bersama dengan Bapak Kurniadi Syafuddin SPD. Yang dimana Bapak ini merupakan seorang wakil kepala sekolah khususnya pada bidang kurikulum dan juga merupakan seorang guru mata pelajaran nih teman-teman. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Waalaikumsalam. semua pendengar Radio Kareba, Fiosli Podcast Pak. Fiosli Podcast OSIS SMA Negeri 1 Sopeng. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana nih kabar Bapak pada pagi hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, walaupun kita masih dalam keadaan situasi pandemi seperti ini, tapi kita wajib menjaga kesehatan kita. Sebagai narasumber Pak pada podcast kali ini, bagaimana sih Pak tanggapan Bapak tentang adanya program kerja terbaru dari OSIS SMA Negeri 1 yakni Fiosli Podcast Pak? Seandainya saya punya 3 jempol jari tangan, saya angkat semua untuk semua pengurus OSIS periode tahun ini. Suatu terobosan yang luar biasa menurut saya, karena belum pernah ada pada program-program sebelumnya. Perlu ditingkatkan, perlu dievaluasi di mana kurangnya, di mana lebihnya yang perlu ditingkatkan. Baik Pak, ternyata teman-teman program kerja terbaru dari OSIS SMA Negeri 1 Sopeng yakni Fiosli Podcast memang sangat-sangat diapresiasi oleh warga SMA Negeri 1 Sopeng maupun dari luar SMA Negeri 1 Sopeng. Nah Pak, seperti yang kita ketahui bahwa Bapak ini kan merupakan seorang wakil kepala sekolah khususnya bidang kurikulum. Mungkin Pak dari teman-teman yang sedang mendengarkan ini masih belum tahu apa sih itu Pak kurikulum? Kurikulum. Tadi saya dari rumah menuju tempat ini saya menggunakan sebuah motor. Motor itu sebagai alat agar saya bisa sampai di tempat ini. Di dalam bidang pendidikan, kurikulum itu kita bisa gambarkan sebagai alat juga. Alat yang digunakan untuk apa? Alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita berikan kepada seluruh siswa. Jadi di dalam kurikulum itu sudah diatur semuanya. Sama tadi dari rumah ke sekolah saya target sekian menit. Di dalam kurikulum diatur juga waktunya. Dalam mencapai tujuan pembelajaran kita membutuhkan waktu berapa menit.
Jadi semua itu diatur. Nah, untuk mencapai tujuan itu, cara apa, langkah apa yang bisa kita gunakan, itu juga kita atur semuanya. Itulah kurikulum. Baiklah teman-teman, itulah tadi arti dari kurikulum yang memang masih banyak dipertanyakan oleh teman-teman. Pak, sebelum kami melaksanakan podcast episode kelima ini, kami telah merangkum beberapa pertanyaan dari teman-teman SMA Negeri 1 Sopeng yang ditunjukkan kepada Bapak. Pak, langsung saja Pak, kita ke pertanyaan yang pertama. Oke. Pertanyaan pertama nih Pak, Bapak kan ini merupakan seorang Wakasek kurikulum. Iya. Dan juga banyak siswa-siswi yang masih menanya-nanyakan dan kepo apa sih Pak itu tugasnya dan pekerjaan apa yang dilakukan oleh Wakasek kurikulum itu Pak? Sebagian orang mengatakan begini, bagian kurikulum merupakan jantung daripada sebuah sekolah. Kalau ibaratkan tubuh manusia, kalau jantungnya tidak ada, maka tubuh itu tidak akan bisa hidup. Begitu pula dengan sekolah. Tapi saya kurang sependapat dengan pendapat seperti itu. Ada 4 bagian di sekolah kita ini yang mempunyai peran yang sangat penting. Kesiswaan, kurikulum, humas, dan sarana prasarana. Kapan salah satu di antara keempat ini tidak ada, maka sekolah itu tidak akan bisa jalan. Artinya kalaupun dia bisa berjalan, dia tidak akan sempurna. Karena tidak semua sekolah mempunyai 4 wakil kepala sekolah. Kita mempunyai 4 karena jumlah rombongan belajar kita itu cukup besar. Ada 32 sekarang. Jadi memenuhi syarat untuk mempunyai 4 wakil kepala sekolah. Apa tugas bidang kurikulum di suatu sekolah? Cukup banyak tugasnya. Yang pertama itu di setiap tahun pelajaran kita menyusun kurikulum sekolah namanya. Kurikulum sekolah. Apa itu kurikulum sekolah? Semuanya di dalamnya itu tercantum mata pelajaran apa, berapa jumlah jam pelajarannya, 1 jam pelajaran itu berapa waktunya, itu kita atur semua di dalam. Kemudian membagi tugas mengajar guru. Ini yang cukup berat di kurikulum, membagi tugas mengajar guru. Kenapa saya katakan cukup berat? Karena sekolah kita itu kelasnya besar, 32 kelas, 32 rombel belajar. Ya. Kalau sekolah lain barangkali pembelajarannya seperti biasa, artinya yang berlaku umum di setiap sekolah. Tapi kita di SMA 1 sudah beberapa tahun terakhir ini kita terapkan sistem moving class. Artinya siswa yang berpindah. Moving class tujuannya salah satunya untuk menyiasati kekurangan ruang belajar kita. Sehingga moving class kita yang kita laksanakan di sini masih jauh dari kesempurnaan. Disitulah kesulitan kami di kurikulum. Salah satu tugasnya itu tadi yang cukup berat, menyusun jadwal mengajar. Kemudian yang berikutnya tugasnya yang lain, menyusun dan membuat program penilaian. Yang kami buat di sini penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Yang mana itu nak? Mulai dari penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, kemudian ujian sekolah. Itu yang kami buat jadwalnya, kami buat programnya. Maksudnya programnya tanggal berapa harus kita laksanakan, siapa-siapa pengawasnya, bagaimana jadwalnya. Kemudian kita menyusun kalender pendidikan. Kalender pendidikan yang kita buat itu khusus hanya berlaku untuk SMA Negeri 1. Artinya kita berdasar dari kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian kita susun kembali yang bisa kita terapkan, yang bisa kita berlakukan di sekolah kita. Kemudian pekerjaan kurikulum atau tugas kurikulum yang lain menyusun kriteria kenaikan kelas dan kriteria kelulusan. Nah, ini juga yang sangat-sangat penting karena menyangkut nasib peserta didik kita, nasib anak-anakku sekalian.
Artinya apa? Setelah kriteria kelulusan dan kriteria kenaikan kelas ini disusun oleh kurikulum, maka hasil hasil yang telah kami susun itu kami rapatkan di Dewan Guru. Dewan Guru lah yang memutuskan untuk tahun pelajaran ini, maka kriteria kelulusan yang digunakan adalah seperti ini. Kriteria kenaikan kelas yang kita gunakan seperti ini. Jadi bukan semata-mata hasil keputusannya kurikulum, tidak seperti itu. Nah, tapi kita rapatkan, walaupun kurikulum sudah membuat rancangan, tapi kalau teman-teman di Dewan Guru tidak menyetujui tentang rancangan itu, ya kita rubah kembali, kita olah kembali. Itulah hebatnya kita di SMA 1, bukan cuma dari satu sumber, tapi dari beberapa sumber, dari beberapa masukan, sehingga menghasilkan satu keputusan yang cukup bagus. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di kurikulum itu adalah semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu bukan cuma dikerjakan oleh saya sebagai wakasek kurikulum, tidak, tapi kita buat satu tim. Jadi penyusunan jadwal bukan Kurniadi yang buat, bukan saya yang buat, tapi ada timnya kurikulum yang memang ditugasi untuk menyusun jadwal pelajaran itu. Siapa yang membuat program-program yang lain? Ada juga tim-timnya tersendiri. Jadi kita bekerja satu tim. Di kurikulum itu ada stafnya, ada 8 orang, 10 orang dengan tenaga honornya. Jadi kita ada totalnya ada 10 orang, 8 orang dari guru, kemudian ada guru yang non PNS ada 2 orang. Sekira itu. Baik Pak, ternyata teman-teman pekerjaan atau tugas dari seorang wakil kepala sekolah pada bidang kurikulum ini sangat-sangat penting dan juga agak menantang ya Pak. Pak, seperti yang Bapak tadi katakan, bahwa di SMA Negeri 1 Sopeng ini semakin hari semakin banyak Pak tenaga kerjanya Pak yang bekerja di SMA Negeri 1 Sopeng ini sebagai guru ataupun menjadi tata usaha Pak. Pertanyaan yang ingin saya ajukan Pak, mengapa di SMA Negeri 1 Sopeng ini Pak seringkali Pak terjadi perubahan jadwal belajar dari siswa atau roster Pak? Oke. Pertanyaan yang selalu muncul bukan cuma dari case ya, yang yang penasaran barangkali tentang hal ini. Kenapa sering terjadi perubahan roster? Itu yang saya bilang tadi. Kalau di sekolah lain menyusun roster itu sedikit lebih mudah. Kenapa? Karena yang kita lihat cuma kelasnya saja. Kapan kelas itu tidak tabrakan gurunya dengan kelas lain, itu sudah aman. Tapi kalau kita di sini tidak. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ruangannya. Karena kita pakai sistem moving class. Nah, kemudian yang kedua, gurunya. Kan tidak lucu barangkali kalau misalnya dalam satu ruangan, misalnya di B1, Kesia belajar bahasa Indonesia, tapi pada saat yang sama kelas yang lain juga mau belajar bahasa Indonesia di ruangan itu. Nah, itu yang jadi masalah. Sehingga dalam menyusunnya itu kita harus super hati-hati. Jangan sampai hal seperti itu bisa terjadi. Kalau yang lalu-lalu sebelum moving class dan sebelum full day, 1 minggu pada saat tahun pelajaran atau semester berjalan, itu roster sudah bisa normal. Tapi setelah kita pakai sistem moving class dan full day, susah sekali dalam waktu 1 minggu itu bisa normal. Malahan sampai sekarang barangkali masih ada beberapa mata pelajaran yang penempatan jamnya tidak sesuai dengan waktu yang sebenarnya. Contohnya olahraga. Barangkali ada kelas yang jam olahraganya itu di siang.
Tapi kalau dipikir dari segi kesehatan, olahraga di siang hari itu kan sudah kurang bagus, tidak sehat lagi. Tapi itu tidak bisa dihindari, nak, karena masalah ruangan tadi. Jadi kenapa bisa seperti itu? Kenapa selalu terjadi perubahan roster? Guru kita banyak. Kemudian ruangan kelas kita terbatas. Ruangan kelas yang tersedia, yang siap pakai itu cuma 28. Sedangkan jumlah kelas kita 32. Tapi kita akal-akali dengan moving class, alhamdulillah bisa berjalan seperti itu. Baik Pak, mungkin Bapak bisa menceritakan Pak suka duka Bapak selama menjadi Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum dan juga sekaligus menjadi seorang guru mata pelajaran khususnya fisika. Oke. Saya awali dulu dari suka dukanya menjadi guru. Karena saya menjadi guru sudah cukup lama. Sejak tahun 91 saya sudah jadi guru. Yang saya rasakan lebih banyak sukanya dibandingkan dukanya. Saya awali dengan dukanya. Saya sangat bersedih kalau ada siswa saya yang tidak naik kelas, ada siswa saya yang tidak lulus. Lulus dalam artian di sini lulus dari sekolah, kemudian lulus di perguruan tinggi. Kemudian ada siswa saya yang tidak paham, tidak mengerti dengan materi pelajaran yang saya berikan. Ada siswa saya yang remedial kalau dikasih ulangan. Di situ dukanya. Sukanya, saya senang sekali kalau siswa saya naik kelas, siswa saya lulus di perguruan tinggi, lulus menjadi sarjana. Kita sebagai seorang guru tidak akan menuntut, tidak akan meminta apa-apa dari kalian. Kalaupun kalian berhasil, cukup kasih saja senyum ke kami sebagai guru kalian, itu kami sudah senang sekali. Sehingga saya biasa katakan sama siswa begini, pada saat kalian berhasil, tidak usah kalian memberikan apa-apa pada guru kalian, cukup berikan sedikit senyum kalian. Itu yang sering saya sampaikan ke siswa-siswa kita. Saya menjadi Wakasek Kurikulum sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Bersamaan dengan Bapak Kepala Sekolah bertugas di sekolah ini, hari itu juga dilakukan pemilihan Wakasek. Entah dari mana asal mulanya, terus terang saya tidak bermimpi karena saya tidak punya cita-cita untuk menjadi wakil kepala sekolah, apalagi jadi kepala sekolah. Tiba-tiba pada saat pemilihan hampir semua teman-teman memilih saya untuk membantu tugas-tugas kepala sekolah di bidang kurikulum. Suka dukanya banyak sekali. Kepala sekolah kita ini seorang pemimpin yang sangat-sangat luar biasa, ide-idenya banyak sekali, tantangan-tantangan yang diberikan ke pembantu-pembantunya itu banyak sekali. Salah satunya yang saya rasakan betul beratnya itu pada saat kita diminta untuk memulai secara bersamaan itu full day dengan moving class. Luar biasa itu karena kita baru mau rancang bagaimana bentuk rosternya, mau rancang bagaimana pengaturan ruangnya. Itu barangkali duka yang atau tantangan bukan duka sebenarnya, tapi tantangan yang diberikan kepada kami sebagai pembantu-pembantu beliau. Sukanya dalam bekerja kita tidak ada beban, saya enjoy saja. Karena kepala sekolah kita tidak menekan kita harus begini, tapi beliau memberi kita kebebasan untuk berkreasi bagaimana agar programnya, agar ide-idenya itu bisa jalan. Jadi itu sukanya yang kami pembantu beliau rasakan, terutama saya yang di antara
Wakasek itu barangkali saya yang paling paling sedikit masa kerja jadi wakaseknya, sehingga dalam bekerja itu kita anggap eh, santai saja, artinya pekerjaan itu jangan dianggap sebagai beban. Baik Pak, Bapak kan ada juga merupakan seorang guru. Menurut Bapak, guru yang bagaimana sih Pak? Bagaimana sih Pak guru yang baik itu, dan bagaimana cara mengajar Bapak agar dapat dipahami oleh siswa-siswi Pak? eh Pertanyaan yang bagus. eh saya cuma punya jawaban singkat begini. Ini menurut saya, guru yang baik itu adalah guru yang bisa mengajar dan mendidik siswanya dengan baik. Mengajar artinya guru itu bisa mentransfer ilmu yang dia miliki kepada siswanya. Bagaimana caranya mentransfer ilmu itu beda-beda setiap guru yang dilakukan. Kemudian guru yang baik itu bisa juga berfungsi sebagai pendidik. Artinya seorang guru itu ibarat pemimpin bagi siswanya, di mana segala tingkah lakunya itu ditiru dan dilihat oleh siswanya. Bisa juga dikatakan sebagai panutan oleh siswanya. Cara saya mengajar sama barangkali dengan teman-teman yang lain. Cuma saya selalu katakan sama siswa, jangan menganggap sesuatu itu susah. Tidak bisa dipungkiri, matematika, fisika, kimia, biologi, begitu ya guys ya. Siswa menganggap mata pelajaran itu susah. Sehingga di awal-awal saya masuk di kelas itu, di pertemuan pertama itu selalu saya katakan sama siswa, kalau kamu anggap nak pelajaran fisika itu susah, baru kamu lihat saya berjalan dari ruangan guru menuju ke kelasmu, di pikiran kalian itu sudah tertanam, fisika susah, ada lagi Pak Kurniadi pasti susah materi. Jadi yang ada di pikiran kalian itu selalu muncul kata-kata susah, 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 susah. Sehingga walaupun materi itu gampang, karena sudah tertanam, fisika itu susah, maka pasti semudah apapun materi yang akan kita berikan pasti susah. Sehingga saya katakan begini, kalau kamu anggap fisika itu gampang, walaupun materi yang kita berikan itu susah, insya Allah akan terasa lebih gampang. Contoh sederhana saya berikan ke siswa begini. Kalau kamu disuruh di rumah sama ibumu untuk cuci piring, kalau kamu lakukan itu dengan ikhlas, setumpuk sebanyak apapun piring yang akan kamu cuci terasa ringan. Tapi kalau kamu disuruh cuci piring tapi sambil ngomel, 5 biji piring terasa berat. Bisa-bisa sampai ada yang pecah piring atau gelasnya. Begitu pula dengan pelajaran. Jadi kalau kamu anggap pelajaran itu susah, pasti di pikiran kalian selalu muncul kata-kata itu. Kemudian selalu juga saya tekankan begini, kalau ada masalah, usahakan selesai pada hari itu juga. Jangan dibawa pulang. Artinya kalau kamu bawa pulang, masalah itu akan bertumpuk. Satu masalah di fisika tidak terselesaikan hari ini, ada matematika, ada kimia, ada biologi, dan lain sebagainya, dibawa pulang. Minggu berikut muncul lagi masalah. Jadi masalah. Hal seperti itu barangkali yang perlu dihindari oleh seorang siswa. Sehingga pada saat saya mengajar, saya tidak akan marah, walaupun saya sementara bicara menerangkan, saya tidak akan marah kalau ada siswa yang angkat tangan. Potong pembicaraan saya katakan saja, potong pembicaraan saya, bertanya, Ki, kalau ada yang saya sampaikan itu menurut kamu tidak jelas,
Itu salah satu barangkali cara yang biasa saya gunakan agar siswa bisa lebih mengerti tentang materi yang saya berikan. Saya kira itu. Baik Pak, jadi di sini ketika kita ingin belajar, kita harus tetap berpikir positif ya Pak, Betul bahwa sekali. Iya. pelajaran yang akan kita pelajari itu mudah. Jadi apapun yang kita pikirkan itu mudah, pasti nantinya jalannya pasti lebih mudah ya Pak. Betul. Dan Pak, ada pertanyaan dari siswa SMA Negeri 1 Sopeng Pak, langsung saya Pak. Ada Pak, saya bacakan. Iya. Nah Pak, sekarang kan sudah kelas 12 dan siswa kelas 12 sudah ingin meninggalkan sekolah atau bisa dikatakan juga lulus Pak ke jenjang selanjutnya. Nah, banyak dari mereka yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri. Setahu saya ada 3 jalur untuk lolos ke perguruan tinggi negeri, yaitu jalur SBMPTN, SNMPTN, dan juga jalur mandiri Pak. Iya. Dan sedangkan yang sangat diidam-idamkan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Sopeng, yakni jalur SNMPTN Pak. Jadi Pak, bagaimana Pak sih caranya agar kita bisa lulus dan apa-apa saja Pak yang perlu dipersiapkan agar kita dapat masuk ke perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN Pak? Oke. Saya perlu jelaskan sedikit dulu. Jalur SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, itu adalah jalur bebas tesnya istilahnya. Itulah sebabnya banyak siswa yang berminat untuk masuk melalui jalur itu. Karena menurut sebagian dari mereka gengsinya lebih tinggi. Gengsinya lebih tinggi dibandingkan kalau kita lolos melalui jalur SB maupun melalui jalur mandiri. Tapi kalau dilihat dari segi tantangan, sebenarnya lebih berat kalau kita bertarung masuk ke perguruan tinggi melalui jalur SB. Kenapa saya katakan demikian? Kalau jalur SB, alumni SMA 3 tahun terakhir masih bisa ikut tes. Artinya pesaingnya banyak. Sedangkan jalur SN tidak. Untuk SNPTN tahun 2022 ini, yang bisa ikut cuma kelas 12 yang terdaftar di SMA pada tahun 2022. Itu pun tidak semua, tergantung dari akreditasi sekolahnya. Alhamdulillah akreditasi sekolah kita adalah akreditasi A, sehingga 40% siswa kita dari setiap programnya, nah itu bisa ikut dari setiap program. Bahasa 40%, IPS 40%, IPA 40%. Siapa-siapa yang bisa ikut yang 40% itu? Semua siswa yang memiliki prestasi akademik. Prestasi akademik yang saya maksud di sini itu dilihat dari nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Bukan, nah ini banyak yang keliru juga. Bukan untuk semua mata pelajaran, tidak. Tapi untuk 6 mata pelajaran. Jadi persiapkan memang yang cita-citanya ingin masuk perguruan tinggi melalui jalur SNPTN, persiapkan diri kalian mulai kelas 10. Jangan pada saat di semester 5 kelas 12 sudah sangat terlambat itu. Jadi kalau case misalnya cita-citanya ingin di kedokteran melalui jalur SN, mulai kelas 10 sampai kelas 12 semester 5 harus siap, harus sudah mempersiapkan diri. 6 mata pelajaran saja, itu yang kita peringkat. Apa itu? Kalau jurusan IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika wajib, fisika, kimia, biologi. Kalau IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika wajib, sosiologi, ekonomi, dengan geografi. Kalau jurusan IBB, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika wajib, bahasa dan sastra Indonesia, kemudian antropologi dan bahasa Jerman. Itu yang kita rata-ratakan. Kita pilih
40% kita ranking itu 40% terbaik itulah yang bisa ikut SN. Nah, jalur SNPTN merupakan salah satu program unggulan sekolah kita. 3 tahun berturut-turut kita termasuk yang terbanyak meluluskan siswa kita melalui jalur itu. Nama-namanya setiap tahun terpampang di depan. 1 tahun kisah nama tak nah terpasang di depan, kalau insya Allah tahun depan bisa lulus melalui jalur itu. Amin. Amin nah ya. Yang jadi masalah di kami pengelola SNMPTN, banyak siswa yang menentukan pilihan prodinya itu tidak sesuai dengan keinginannya, tapi lebih banyak keinginan orang tua. Misalnya Kesia tidak suka kedokteran, tapi orang tuanya menyuruh Kesia untuk pilih kedokteran. Akhirnya apa? Karena antara pilihan siswa dengan nilai siswa tidak balance untuk prodi itu, akhirnya tidak lulus. Itu yang jadi kendala. Tapi untuk tahun ini alhamdulillah kita sudah komunikasi dengan siswa, sudah sedikit bergeser paradigma itu. Artinya orang tua sudah sebahagian sudah bisa mengerti tentang pilihan. Jadi salah satu tips yang bisa saya berikan kepada anak-anakku kelas 10 dan kelas 11 yang bercita-cita masuk perguruan tinggi melalui jalur SN, itu sesuaikan nilai yang kamu miliki dengan pilihan prodi. Jangan nilainya pas-pasan baru yang dipilih adalah prodi yang passing grade-nya tinggi. Tidak ada larangan sebenarnya. Ini juga biasa kami dari tim SNPTN dikomplain dari orang tua siswa, kenapa anak saya dilarang pilih prodi ini, dilarang pilih kedokteran. Sebenarnya kami tidak pernah melarang. Kami cuma ingin melihat semua siswa kami yang ikut SN itu bisa lulus. Kan tidak ada artinya Kesia kalau misalnya kita cuma sekedar ikut. Anak sekarang katakan cuma ikut nimbrung, ikut ramai. Orang ke kanan kita ke kanan, orang ke kiri kita ke kiri, tidak ada hasil yang kita dapat. Kita tidak mau seperti itu. Kita mau semua siswa yang ikut SN bisa lulus. Sehingga kita lakukan hal-hal seperti itu. Jadi dari awal itu yang kami lakukan. Kita identifikasi prodi-prodi yang ingin dipilih oleh siswa. Jadi nanti kalau Kesia sekarang kelas berapa Kesia? Kelas 10 Pak. Kelas 10, masih jauh perjalanan ya. Nanti di kelas 12 di awal semester 5 itu kita sudah mengidentifikasi prodi pilihan siswa. Kemudian kita lihat, kita bandingkan dengan nilai-nilainya. Kemudian kita ambil dasar nilai siswa-siswa kita yang lulus 3 tahun sebelumnya. Jadi bagus sekali untuk case ya. Kesempatan sekali nak. Prodi apa? Jurusan apa? Tapi Pak, IPA Pak. IPA, alhamdulillah. Anak IPA kebanyakan mau pilih kedokteran. Jadi mulai dari sekarang case ya, persiapkan diri kita. Baik Pak. Persiapkan diri kalian, bukan cuma case ya, tapi seluruh anak-anakku harus mempersiapkan diri dari awal. Mumpung masih kelas 10, mulai dari semester 1 sampai semester 5 nanti. Karena itu yang kita ambil sebagai dasar untuk menentukan siswa-siswa yang bisa ikut SN atau tidak ikut. Kemudian SB, kalau SB seluruh siswa bisa ikut.
tidak dibatasi jumlahnya, yang penting mau kuliah bisa ikut SB. Kemudian saya juga biasa katakan begini, eh, di awal penentuan prodi, saya katakan sama siswa begini, janganlah pikirkan dulu bagaimana pada saat kalian ada di dalam nanti. Maksudnya misalnya saya mau pilih kedokteran, jangan makin pikir dulu bagaimana kalau saya lulus di kedokteran, bisakah saya ikuti mata kuliahnya. Jangan makin pikir seperti itu dulu. Yang harus kamu pikirkan dulu, bagaimana caranya saya bisa masuk di situ. Saya mau pilih fisika, bagaimana caranya saya bisa masuk di fisikanya UNEM misalnya. Nggak usah pikir bagaimana kalau saya lulus di fisika nanti, bisa nggak saya ikuti mata kuliahnya. Padahal waktu di SMA saya selalu remedial, kalau dikasih ulangan, nggak usah dipikir seperti itu. Yang kamu harus pikirkan, bagaimana cara saya bisa masuk ke prodi itu. Kemudian setelah masuk, pikir lagi, bagaimana agar saya bisa cepat keluar dari tempat itu. Jangan lama-lama juga, kasihan orang tua kita. Ya, saya kira itu yang bisa saya beritahu. Baik Pak, seperti yang saya dengar-dengar nih Pak, di Indonesia memiliki sistem pembelajaran baru, yakni kurikulum prototype, yang dimana kurikulum ini kelompok jurusan di SMA, yakni IPA, IPS, dan Bahasa dihilangkan Pak, dan siswa bisa memilih jurusan yang ia minati Pak. Jadi bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Betul sekali. Jadi ada kurikulum baru nanti, namanya kurikulum prototip, yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, di mana pada kerangka kurikulumnya sudah tidak mengenal lagi istilah jurusan IBB, jurusan IIS, jurusan IPA, sudah tidak ada lagi seperti itu. Kalau menurut saya, pemerintah itu tidak mungkin membuat sesuatu yang akan menjerumuskan anak bangsa. Artinya, pemerintah mengeluarkan kurikulum baru tentu telah melalui riset, telah melalui penelitian yang cukup lama. Barangkali dengan adanya penjurusan IPA, IPS, dan IBB itu, menurut mereka barangkali mengekang kebebasan siswa untuk memilih. Kalau dikaitkan dengan kurikulum baru, bukan berarti siswa bebas memilih apa yang dia mau, bukan seperti itu barangkali. Tapi kalau misalnya case ya, pada saat nanti kuliah, case ingin memilih teknik sipil misalnya, maka pelajaran di SMA yang case harus tempuh itu yang bisa mendukung pilihannya nanti. Baik. Jadi misalnya kalau teknik sipil, matematika, fisika, itu yang harus diambil. Bisa juga ambil dari jurusan IPS, teknik sipil, mau membuka perusahaan setelah selesai kuliah nanti. Berarti harus ada dasar-dasar ilmu ekonominya. Bisa selain ambil fisika, ambil matematika, bisa ambil ekonomi juga. Itulah kurikulum kita ke depannya seperti itu nanti. Baik Pak, seperti yang tadi Bapak katakan, adanya kurikulum baru. Nah, di SMA Negeri 1 Sopeng, apakah ada rencana Pak kurikulum tersebut diterapkan, dan mungkin Pak bisa di-spoiler Pak kepada teman-teman SMA Negeri 1 Sopeng? Insya Allah, alhamdulillah sekolah kita terpilih menjadi salah satu sekolah penggerak, di mana kalau sekolah penggerak harus menerapkan kurikulum baru ini. Insya Allah kita akan terapkan kurikulum baru ini pada tahun ajaran 2022-2023, tapi secara bertahap. Jadi seperti Kesia tidak dapat lagi kurikulum baru, tapi kita mulai dari kelas 10
kelas 11 dan kelas 12 tetap kurikulum baru tersebut, Pak. kurikulum lama yang dipakai. Yang kurikulum baru untuk kelas 10 saja. Jadi bertahap. Nanti tahun berikutnya baru. Tapi insya Allah kita akan terapkan di sekolah kita. Baik, Pak. Ada info menarik nih teman-teman untuk yang nantinya akan mendaftar di SMA Negeri 1 Sopeng pada kelas 10. Nantinya akan ada kurikulum baru. Dan Pak, mungkin Pak ada motivasi yang bisa Bapak sampaikan kepada siswa-siswi agar dapat meningkatkan lagi kualitas belajarnya, Pak. Saya cuma bisa katakan 3 kata yang berulang: belajar, belajar, dan belajar. Karena tugas kita sebagai siswa, tugas pokok kita sebagai siswa itu adalah belajar. Tanpa belajar, insyaallah cita-cita kalian tidak akan bisa tercapai. Baik, Pak. Nah, teman-teman, jawaban dari Bapak tadi dan motivasi dari Bapak tadi merupakan sebuah penutup pada podcast kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Bapak tadi dapat dipahami dan juga dapat menjadi inspirasi, motivasi, serta pembangkit semangat kita untuk terus belajar, dan belajar untuk mencapai sebuah kesuksesan. Dan terima kasih Pak kami ucapkan kepada Bapak Kurniadi karena telah bersedia dan menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Dan apresiasi yang sebesar-besarnya kami ucapkan juga kepada teman-teman pendengar Friosi Podcast pada pagi hari ini, dan nantikan narasumber-narasumber hebat lainnya yang akan kami hadirkan pada podcast Friosi selanjutnya. Tetap stay tune ya, dan sampai jumpa di Friosi Podcast selanjutnya. Maju bersama, hebat semua. Rela berbagi, ikhlas memberi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.